Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas pengukuran teknik dasar akuisisi dengan tema Displacement Area and Measurement. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Diawali dari saya, yaitu Afif Damar Prasisto, NIM 042005, kemudian teman saya Andri Triwiransyah, NIM 042004, kemudian Ibnu Ninda Suarso, NIM 042063, kemudian yang terakhir Syahrul Ramadan Putra, I 0420 136. Next. Materi kali ini terdiri dari beberapa subbab, yaitu yang pertama introduction, kemudian yang kedua dimensional measurement, kemudian yang ketiga gauge block, next, kemudian yang keempat optical method, kemudian yang kelima pneumatic displacement gauge, kemudian yang keenam area measurement, next, kemudian yang ketujuh the planimeter, a device of historical interest, kemudian yang ke-8 graphical and numerical method for area measurement, dan yang terakhir surface area. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada chapter 5 atau pada pokok pembahasan kali ini? Sebelumnya, pada materi-materi sebelumnya, kita ketahui bahwa pengukuran adalah proses mengukur dari suatu besaran, yaitu membandingkan nilai besaran yang sedang kita ukur dengan besaran lain yang sejenis yang dipakai sebagai acuan. Adapun beberapa aspek pengukuran yang harus diperhatikan, yaitu ketepatan akurasi, kalibrasi alat, ketelitian atau presisi, dan kepekaan atau sensitivitas. Nah, dengan aspek-aspek tersebut, diharapkan mendapatkan hasil pengukuran yang akurat dan benar. Selain itu, pada bab ini, yaitu chapter 5, kita akan memeriksa subjek umum dalam suatu pengukuran dimensi dan perpindahan dengan menunjukkan beberapa teknik dan instrumen yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut, serta akan memanfaatkannya jika memungkinkan dari informasi pada bagian sebelumnya. Nah, berikut penjelasan mengenai pengukuran dimensi dan perpindahan itu sendiri. Next. Yang pertama, yaitu pengukuran dimensi. Kita ketahui bahwa dimensi itu adalah ukuran yang meliputi panjang, luas, tinggi, lebar, dan sebagainya. Nah, bisa disimpulkan bahwa pengukuran dimensi ini dikategorikan sebagai penentuan ukuran suatu benda. Misalnya, pengukuran luas pada standar bangun geometri adalah kombinasi pengukuran dimensi yang tepat melalui hubungan analitis yang benar. Penentuan luas geometri yang tidak beraturan bentuk biasanya melibatkan integrasi mekanik, grafis, dan numerik. Selanjutnya ada pengukuran perpindahan. Secara umum, perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh benda beserta dengan arah geraknya, dan perpindahan dirumuskan yaitu posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Pengukuran perpindahan ini menyiratkan informasi pengukuran mengenai perpindahan suatu titik dari satu posisi ke posisi lain. Transducer adalah perangkat yang sangat baik dalam pengukuran perpindahan. Selain itu, pengukuran perpindahan dapat dilakukan pada kondisi steady dan transient. Dalam bab ini, secara garis besar, ini akan membahas mengenai pengukuran statis. Next. Bisa di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke dimensional measurement. Nah, dimensional measurement atau disebut dengan pengukuran dimensi adalah proses mengetahui besaran nilai suatu komponen dengan menggunakan alat ukur dimensi, yang mana semua pengukuran dimensi berkaitan dengan standar ukur. Sebelumnya, satuan standar panjang yang telah dibahas atau didiskusikan pada materi-materi sebelumnya. Semua pengukuran dimensi pada akhirnya itu terkait dengan standar ini. Nah, pengukuran dimensi bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran dimensi sederhana dengan akurasi kurang lebih 0,01 inci atau 0,25 mm dapat dilakukan dengan timbangan masinis logam yang bertingkat, sedangkan untuk pengukuran dimensi dalam skala besar biasanya lebih digunakan dengan metal taps yang memberi keuntungan atau manfaat. Namun, pada metal logam atau metal taps yang digunakan untuk tujuan survei,
dapat menunjukkan kesalahan besar, terutama bila digunakan dalam kondisi suhu yang ekstrim. Next. Nah, dalam pengukuran dimensi ini, kita biasanya menggunakan beberapa alat ukur, seperti jangka sorong, mikrometer, dan dial gauge. Nah, untuk penjelasan mengenai beberapa alat ukur tersebut bisa dilanjutkan oleh next slide. Bisa di next. Nah, yang pertama ada jangka sorong. Jangka sorong atau kaliper atau vernier ini adalah mewakili modifikasi skala logam yang nyaman untuk meningkatkan keterbacaan perangkat dengan tingkat ketelitian hingga 0,1 mm. Adapun fungsi dari kaliper ini yaitu untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, untuk mengukur kedalaman atau ketinggian, dan juga untuk mengukur ketebalan suatu benda yang kecil tipis seperti plat, seng, dan lain-lain. Nah, konstruksi jangka sorong dapat ditunjukkan pada gambar yang tertera di slide. Nah, kaliper ditempatkan pada objek yang akan diukur, dan penyetelan halus diputar sampai rahang pas dengan benda kerja. Untuk pembacaan skala pada jangka sorong, kita bisa lihat pada gambar kiri yang ada di slide. Pembacaan skala utama yaitu 10 cm. Angka 10 persis berseberangan dengan angka 0 pada skala vernier pada di sebelah kanannya, sedangkan pembacaan skala vernier atau skala Nonius yaitu 0,2 cm garis kedua setelah 0 pada skala vernier tepat lurus dengan garis di atasnya. Jadi hasil pengukuran di atas adalah 10 cm ditambah 0,02 cm sama dengan 10,02 cm. Untuk konstruksi secara garis besarnya pada jangka sorong seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Next. Selanjutnya ada menjadi putaran suatu skrup lain yang lebih besar dan dapat dilihat pada skalanya. Nah, kaliper mikrometer ini yang ditunjukkan pada gambar di slide ini mewakili suatu perangkat pengukuran yang lebih presisi daripada jangka sorong yang saya jelaskan terlebih sebelumnya tadi. Nah, memiliki fungsi utama yakni sebagai alat pengukur diameter atau ketebalan suatu benda, terutama bagi mengukur benda-benda berukuran kecil atau mikro. Bagian-bagian dari mikrometer skrup sendiri terdiri dari frame mikrometer, anvil, spindle, sleeve, thimble, lock nut, dan razor knob. Nah, sebagai gantinya dari jangka sorong tadi, pengaturan skala vernier yaitu ulir skrup yang dikalibrasi atau divisi skala keliling yang digunakan untuk menunjukkan bagian pecahan dari divisi skala primer. Untuk mendapatkan efektivitas maksimum dari perawatan mikrometer harus diusahakan untuk memastikan bahwa tekanan yang konsisten dipertahankan pada benda kerja. Adapun cara mengukur mikrometer skrup itu sebagai berikut. Yang pertama, objek yang ingin diukur itu diletakkan menempel pada bagian poros tetap. Yang kedua, setelah itu bagian timbul diputar hingga objek terjepit oleh poros tetap dan poros geser. Yang ketiga, bagian raja dapat diputar untuk menghasilkan perhitungan yang lebih presisi dengan menggerakkan poros geser secara perlahan. Setelah yakin bahwa objek-objek benar-benar terjepit di antara kedua poros, hasil pengukuran dapat dibaca di skala utama dan skala Nonius. Untuk pembacaan pada mikrometer skrup ini bisa kita lihat pada skala utama yang terbaca adalah 4 mm pada gambar di sebelah kanan yang ada di slide, dan skala Nonius yang terbaca adalah 0,30 mm. Nah, karena tepat garisnya, maka jadi hasil pengukuran di atas adalah 4,3 mm. Next. Selanjutnya ada dial indikator. Nah, dial indikator ini adalah perangkat yang melakukan amplifikasi mekanis dari penempatan penunjuk atau pengikut untuk mengukur perpindahan dalam jarak sekitar 0,001 inci. Konstruksi indikator tersebut menyediakan rak roda gigi yang terhubung ke poros yang perpindahan. Nah, rak ini menggunakan pinion yang pada gilirannya digunakan untuk memberikan amplifikasi gerakan gear train. Selain itu, pembacaan output dilakukan pada dial yang melingkar. Next. Selanjutnya ada materi mengenai gauge block yaitu atau blok pengukur. Nah, blok pengukur ini adalah sistem paling sederhana yang digunakan sebagai acuan standar dalam komparasi pengukuran di dunia industri dan memiliki akurasi yang sangat tinggi. Nah, karena akurasinya yang sangat tinggi ini, blok pengukur sering digunakan untuk kalibrasi perangkat pengukuran dimensi lainnya. Untuk pengukuran yang sangat tepat, blok ini dapat digunakan untuk uji perbandingan dimensi langsung dengan beberapa item mesin. Nah, blok pengukur ini terdiri dari balok baja kecil yang telah dibuat dengan sangat presisi dan dilapisi ketebalan tertentu yang mengacu pada standar alat ukur internasional. Next. Nah, proses pembuatan gauge blocks ini dilakukan dengan proses flicking sehingga blok yang ditumbuk ini melalui
proses winging akan menghasilkan permukaan yang benar-benar bersih. Nah, sementara permukaan logam disatukan dalam gaya geser dengan tekanan yang tetap diberikan. Selain itu, blok pengukur juga tersedia dalam berbagai ketebalan yang memungkinkan untuk ditumpuk hingga sedemikian rupa. Lalu permukaan yang cukup rata sehingga ketika pada proses winging yang saya jelaskan tadi dilakukan dengan benar, mereka ini yang dimaksud yaitu blok pengukur akan menempel sebagai akibat dari gaya tarik antar molekul. Nah, blok pengukur juga tersedia tadi berbagai dalam ketebalan yang memungkinkan untuk ditumpuk sedemikian rupa. Untuk ketebalan balok adalah ditentukan sesuai dengan toleransi sebagai berikut yang ada di dalam tabel ini. Sebagai contoh, dengan derajat akurasi AA dikenal sebagai grade 1 dengan tingkat toleransi kurang lebih 2 mikroinch. Nah, biasanya digunakan pada laboratorium dengan suhu terkendali sebagai referensi. Lalu untuk derajat akurasi A atau grade 2 dikenal sebagai grade 2 dengan tingkat toleransi 4 mikroinch. Biasanya digunakan dengan keperluan inspeksi dan seterusnya. Berikut untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, kemudian masuk ke subbab selanjutnya yaitu optical methods atau metode optik. Pada pengukuran dengan metode optik yang biasa disebut dengan interferometer tergolong sangat akurat, di mana pengukuran ini didasarkan pada prinsip intervensi cahaya. Biasanya pengukuran ini digunakan untuk kalibrasi blok pengukur dan standar pengukur lainnya. Berdasarkan prinsip intervensi tadi, cara yang digunakan untuk mengkalibrasi blok pengukur atau mengukur cacat permukaan kecil lebih simpel. Bisa dilihat pada gambar 5.6 berikut, cahaya monokromatik dari suatu sumber dikolimasikan oleh lensa L ke splitter plate, di mana splitter plate ini merupakan cermin setengah perak yang memantulkan setengah cahaya menuju cermin datar optik M dan setengah lainnya ke benda kerja W. Kemudian kedua sinar itu dipantulkan kembali ke splitter plate dan ditujukan ke layar. Pinggiran atau garis gelap mungkin akan muncul di layar yang disebabkan oleh perbedaan panjang jalur optik dari dua sinar tadi. Next. Untuk perbedaan panjang jalur optik tadi yang saya sudah jelaskan pada slide sebelumnya, yang menyebabkan pinggiran atau garis gelap tadi bersesuaian dengan persamaan berikut, yaitu delta 2D sama dengan lambda per 2. Next. Kemudian masuk ke subbab selanjutnya yaitu pneumatic displacement gauge atau pengukur perpindahan pneumatik. Bisa dilihat pada gambar ilustrasi perpindahan pneumatik berikut. Aliran udara masuk dengan tekanan konstan P1 melalui orifice dengan diameter D1 dan melalui outlet D2 dengan tekanan P1 dengan tekanan P2, mohon maaf. Pengukuran ini digunakan untuk menentukan jarak pemisah X antara outlet dan benda kerja. Next. Untuk aliran volumetrik melalui lubang didefinisikan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan C kali A kali akar delta P, di mana C adalah koefisien debit, A adalah luas aliran dari orifice, dan delta P adalah perbedaan tekanan di seluruh orifice. Karena terdapat dua orifice pada gambar tersebut, maka persamaan menjadi seperti berikut, yaitu Q sama dengan C1 dikali A1 dikali akar P1 min P2, atau juga sama dengan C2 dikali A2 dikali akar P2 min PA, di mana PA ini adalah tekanan ambien yang diasumsikan konstan. Next. Kemudian asumsikan koefisien debit tadi C1 dan C2 adalah sama. Maka untuk mencari rasio tekanan dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan P2 min PA per P1 min PA sama dengan 1 per 1 plus dalam kurung A2 per A1 kuadrat. Kemudian untuk menghitung A1 dan A2 menggunakan rumus berikut, yaitu A1 sama dengan Pi D1 kuadrat per 4, kemudian untuk A2 yaitu sama dengan Pi D2X.
Dan juga telah ditunjukkan secara eksperimental bahwa hubungan antara rasio tekanan dan rasio luas sangat mendekati linear. Untuk 0,4 lebih kecil dari R, lebih kecil dari 0,9. Maka didapatkan nilai R yang dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan 1,1 min 0,5 dikali A2 per A1. Kemudian substitusi perhitungan A1 dan A2 yang tadi yang di atas ke dalam persamaan tersebut sehingga menjadi persamaan berikut ini, yaitu R sama dengan P2 min PA per P1 min PA, atau sama dengan 1,1 min 2 dikali D2 min D1 kuadrat kali X untuk R lebih besar dari 0,4 dan lebih kecil dari 0,9. Next. Selanjutnya untuk subbab area measurement atau pengukuran area. Sebenarnya itu ada banyak pengaplikasian yang membutuhkan pengukuran suatu bidang seperti penentuan grafis dari area plot survei peta, integrasi fungsi untuk menentukan area di bawah kurva, dan analisis plot data eksperimen dan lain sebagainya. Selain itu ada juga banyak aplikasi untuk pengukuran luas permukaan, tapi pengukuran seperti itu jauh lebih sulit dilakukan. Next. Ya, untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada the parameter test of historical interest. Nah, parameter itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur dengan mekanis. Di dalam parameter saja terdapat dua jenis, yaitu parameter manual dan parameter digital. Nah, parameter manual sendiri itu terbagi dari dua tangkai yang dihubungkan oleh sendi yang memungkinkan dua tangkai tersebut bergerak bebas pada meja gambar. Maka tangkai pertama itu disebut tangkai jarum tetap atau tangkai batang tertutup. Bagian ujung lain dari tangkai tetap terdapat jarum pelacak tetap yang disebut dengan kutub parameter. Sedangkan untuk tangkai yang kedua itu disebut dengan tangkai pelacak. Untuk parameter digital sendiri, pembacaan luas pada dial atau skala itu diberikan secara langsung inci persegi atau sentimeter persegi yang harus diubah ke dalam luas medan. Dan dengan manual yang harus secara manual. Oke, next. Untuk prinsip kerjanya itu bekerja pada daerah atau peta yang terbentuk, area atau poligon terbentuk. Perhitungan luasnya itu dimulai dengan menentukan titik awal, kemudian menggerakkan alat tersebut searah pada dengan jarum pada batas poligon sampai kembali ke titik awal, dan setelah itu dilakukan pembacaan. Nah, gambar di samping itu merupakan sistematik untuk polar parameter. Dari gambar itu kita dapat melihat bahwa titik O adalah tetap, sementara di titik K digerakkan di sekitar pinggir sosok daerah yang akan ditentukan. Untuk roda W dipasang pada BT lengan sehingga dapat diputar secara bebas sewaktu lengan mengalami pergeseran sulit. Mereka telah melakukan kalkulasi dan skala yang jelas sehingga jumlah yang tepat dari putaran itu dapat ditentukan seperti titik petunjuk yang mengitari kurvanya. Dan jumlah itu ditempatkan di atas permukaan yang datar dan relatif halus sehingga roda W hanya akan bergeser ketika lengan BT mengalami gerakan koneksi aksial. Nah, kan jasa tadi kita dapat menemukan persamaan untuk mencari OP, yaitu dengan skala nomor 2 dihitungkan dengan L cos kita ditambah setengah nomor 2 mana D adalah sudut antara kedua lengan dan jarak yang ditempuh oleh pikiran roda karena rotasi. Dan dapatnya bersama DS.
beta per R cos beta di B. Dari ungkapan-ungkapan tadi itu kita dapat peroleh A sama dengan setengah kedua di B plus L R integral cos beta di B plus setengah R pangkat 2 integral B S S A beta plus integral R cos beta B jadi didapatkan lagi persamaan integral R cos beta di S kurang A dan A setengah L pangkat 2 kurang A kali L tutup kurung integral di beta plus LS plus setengah R pangkat 2 integral di B. Okay, next. Nah, yang berada di luar daerah seperti gambar sebelumnya tadi, kita dapat memiliki integral dB sama dengan 0, integral d kita sama dengan 0 dan integral dB sama dengan 0. Nah, kemudian itu diperoleh A sama dengan LS untuk all outside area. Nah, ketika ada di dalam area, integral dB dan integral d nah itu sama dengan B karena kedua lengan membuat rotasi lengkap dan menjadi bersamaan A sama dengan LS tambah integral 2 tambah L pangkat 2 kurang 2AL itu all outside area. Nah, sebenarnya pada bersamaan di atas itu mewakili area dari lingkaran 0 yang merupakan area di mana titik analogi akan menyatu dengan pivot yang berada di dalam area dan pembacaan roda adalah 0. Nah, seperti itu ada graphical dan numerical method for area measurement. Nah, itu merupakan metode yang sangat sederhana pada pengukuran area, yaitu untuk menempatkan angka pada kertas koordinat dan menghitung jumlah kotak dikelilingi oleh angka. Itu merupakan area grafik determinasi tersebut. Itu faktor skala dapat diterapkan untuk menentukan daerah tersebut. Integrasi numerik itu biasanya diterapkan untuk menentukan daerah di bawah kurva yang tidak teratur. Nah, itu mungkin dua metode yang paling umum. Itu ada aturan trapezoid atau aturan trapesium dan juga aturan Simpson. Oke, next. Nah, kemudian sebenarnya kita kan tadi telah melihat grafik determinasi. Di dalam kurva itu kita mengetahui persamaan A sama dengan integral Y dx. Nah, untuk menambah yang relatif kecil dari delta X, daerah yang diberikan kira-kira oleh persegi panjang. Yang mana untuk penghitung elemen delta A dapat dituliskan dalam persamaan. Delta AI sama dengan YI, delta X sama dengan YI kali YI tambah 1 min XI, YI kali XI plus 1 kurang XI. Jadi itu menjadi A sama dengan sigma delta AI sama dengan sigma YI kali XI plus 1 min XI. Nah, keuntungan sendiri dari aturan itu tuh adalah kesederhanaan dan kemudahan perhitungannya. Oke, next. Nah, jika angka delta X dibagi dengan sama dengan di sepanjang sumbu X trapezoidal rule memberi untuk daerah itu menjadi A sama dengan Y0 plus YN bagi 2 ditambah sigma I sama dengan 1 YI kali delta X. Nah, jika penambahan non seragam dalam X terlibat,
daerah elemental A untuk aturan trapezoid itu A1 sama dengan YM kali X1 XI plus 1 dikurangi XI sama dengan delta X kali YI plus 1 tambah YI dibagi 2. Oke, next. Dia ini integral untuk di bawah daerah bawah kurva itu tulisan dalam persamaan A sama dengan integral dA sama dengan sigma AI. Nah, apabila wilayah itu dibagi dalam jumlah penambahan, peraturan dari Simpson menjadi A sama dengan delta X per 3 kurang Y0 plus YN plus sigma YI 3 tambah min 1 pangkat I plus 1. Yang persamaan itu tuh memberikan daerah bawah kurva Y sama dengan Fx dan Y sama dengan 0 terhadap nilai kurva. Oke, next. Nah, trapezoidal rule itu merupakan obtain dengan menggabungkan koordinat kurva dengan garis lurus. Sedangkan dalam persamaan pada saat sebelumnya itu diperoleh dengan menggabungkan titik pada sebuah lem dengan parabola. Nah, keduanya itu merupakan equation art spasial kasus general kelas persamaan yang dapat disebut juga rumus integrasi Nguyen-Cotes. Nah, bentuk umum rumus integrasi diambil dari teknik penolakan pada persamaan sebelumnya dan dapat dituliskan dalam persamaan tersebut, di mana delta X sama dengan X2 min X1 per N dan XK sama dengan X1 plus K delta X. Dan koefisien CK didapatkan dengan CK integral 0 sampai dengan N S kali S min 1 hingga S min K plus 1 dikali S min K min 1 hingga S min N dibagi K dikali K min 1 hingga K min K plus 1 dikali K min 1 hingga K dikurangi N kali dx. Nah, untuk S dapat didefinisikan sebagai X1, X min X1 dikurangi N. Oke, next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, akan saya lanjutkan mengenai bab selanjutnya, yaitu mengenai surface area. Di mana pada gambar di slide ini ditunjukkan permukaan 3 dimensi umum yang dijelaskan dengan Z sama dengan Fxy, di mana Z merupakan perubahan inkremental dalam X dan Y. Kenaikan X dan Y dilambangkan dengan delta X dan delta Y yang digambarkan pada surface area di bagian bawah sebelah ini. Kemudian untuk nilai Z merupakan dilambangkan dengan Z, di mana subscript N yang mengacu pada kenaikan X, yaitu untuk N mengacu pada X, dan untuk P, subscript P mengacu pada kenaikan Y. Nah, dari gambar tersebut terdapat 2 persamaan yang didapatkan, di mana fungsi Z dirumuskan dengan yang pertama, yaitu untuk luas permukaan, yaitu integral dalam kurung do Z per do X kuadrat ditambah do Z per do Y kuadrat ditambah 1 dx dy. Nah, atau juga bisa disebutkan dengan luas permukaan yang lain, di mana A dirumuskan dengan sigma P, sigma N, Z N plus 1 P dikurangi ZNP dibagi delta X kuadrat ditambah ZP plus 1 N dikurangi ZPN per delta Y kuadrat ditambah 1 pangkat setengah
delta X, delta Y. Nah, kedua perumusan ini merupakan sama-sama perumusan fungsi Z dari gambar yang pertama ini, di mana jika diketahui fungsi Z, maka integral dapat dievaluasi secara langsung. Jadi jika tidak ada nilai Z, harus menggunakan perumusan ini, namun jika fungsi Z diketahui secara langsung dapat diturunkan menggunakan integral secara langsung. Nah, mungkin itu penjelasan dari kami mengenai materi kali ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.